Assalamualaikum, saya Raffi dan di sini Dani. Untuk pertanyaan pertama itu pengendalian mutu di jasa sewa ini sendiri apa? mungkin dari sebelum persewaan itu dimulai dengan apa, lalu setelah persewaan itu bagaimana, gitu Pak. Prosedur ini Ya, prosedur. untuk yang kita selama ini terus HT sendiri kan unitnya kan ini kan barang elektroniknya Ya. jadi untuk menjaga barangnya itu sendiri kita memastikan dari ini dari barangnya itu sendiri. Jadi di bodinya itu misalkan harus dicek juga, harus kita cek seperti ini ya kan. Ini kan harus kita cek dari mulai atas sampai bawah, depan belakang, baterainya juga. Kemudian ini ada beberapa part-partnya seperti klip, ada penutup karet. Ini kita pastikan benar-benar selalu aman dan selalu dalam kondisi yang baik. Kalau sebelum maupun sesudah ada yang menyewa itu kami pasti charger dulu, jadi kita pastikan untuk Dayanya dayanya selalu ini full penuh. gitu. Ya. Untuk ini Pak, fungsi dari plastik ini agar tidak terkena hujan atau bagaimana? Ya, kami sendiri juga pasti untuk disewakan ke orang lain itu kan juga harus ini ya, harus rapi dan juga harus terlindungi. Karena dari itu kita juga menyediakan boxnya juga kita lengkapi. Boxnya juga selalu sesuai dengan jumlah ada yang disewa. Misalnya kalau iya kan? kecil, kalau Iya, banyak agak besar. ya kita juga ada beberapa ukuran boxnya itu juga. Bahkan kalau sampai lebih dari 40 pun juga kami ada box yang besar. Seperti itu sih. Untuk selanjutnya Mbak, pertanyaan selanjutnya, harga dari sewa unit itu berapa dan unitnya itu dari merek apa saja mungkin? Oke. Untuk kita masih ada mereknya Bakong yang tipenya 88S. Ya. Nah itu ini kita juga kami ada unit hingga sekitar 70 unit yang tersedia. Untuk biayanya sendiri per hari sewanya itu 10.000 dan kelengkapannya juga lengkap termasuk headset, kemudian ada charger itu. Jadi kita juga saat menyerahkan ke pelanggan itu juga ini sih udah dalam keadaan yang full charge itu tadi. Berarti dengan kondisi yang prima begitu. Iya, betul. Untuk selanjutnya Mbak, jikalau terjadi sesuatu mungkin resiko apa yang diterima pelanggan jika merusak HT bagaimana? Kalau untuk itu jadi kami kan ada nota, kemudian di nota itu sudah tertera untuk kerusakan atau kehilangan itu ada dendanya sendiri-sendiri seperti itu. Jadi mulai dari unit HT-nya, headset, antena ataupun charger itu ada dendanya masing-masing seperti itu. Mungkin untuk nominalnya seberapa? Untuk nominalnya kalau HT-nya hilang ataupun rusak itu dikenakan denda 200.000. Kemudian kalau chargernya hilang atau rusak dendanya 50.000. Lalu untuk antenanya 25.000. Kalau headsetnya sendiri itu 20.000. Untuk misal ada kelembatan dari sewa HT oleh pelanggan itu Untuk apa ya? keterlambatan. Keterlambatannya. Ya, Pengembalikannya terlambat ya, seperti itu ya. seperti apa? Untuk keterlambatannya sendiri, jadi
Jadi kan kita ada prosedurnya juga untuk masa sewanya tuh dihitung dalam tanggal yang sama, gitu kan. Jadi seumpama sewanya di tanggal 2 gitu ya. Nah itu jadi benar-benar dipakai hanya di tanggal 2, dan untuk maksimal pengembaliannya itu H+1 di pagi hari, maksimal jam 9. Kalau pengambilannya sendiri bisa H-1 tapi malam hari, seperti itu. Nah untuk dendanya sendiri, jadi karena artinya kan tetap dibawa semua ya, jadi pas mengembalikannya terlambat itu terhitung kayak memperpanjang masa sewanya. Seumpama sewanya 5 gitu ya, kan berarti 50.000. Jadi kalau terlambat dendanya juga 50.000, jadi kayak nambah sewa 2 kali lipat gitu. Iya betul. Oke Mbak, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita customer untuk memesan misal dari Instagram atau sosial media yang lain? Jadi kami kan sudah ada juga di Google ya, sudah kami daftarkan juga untuk titik ini di Google Maps. Bisa melalui kontak yang tertera di Google, atau juga kami kalau sosial media itu yang punya itu Instagram. Jadi kami melalui platform Instagram itu ada juga prosedur sewa, termasuk kami juga mencantumkan prosedur sewa di highlight. Itu sudah lengkap prosedur sewa, lalu ada juga penggunaannya, kemudian juga ada terkait itu tadi yang masalah waktu penyewaan. Jadi ada ketentuan atau prosedur yang semuanya sudah lengkap di situ. Tapi kalau misal mau menghubungi, ada juga link yang tertera di bio Instagram kami itu. Melanjutkan ke WA. Ya betul. Jadi untuk melanjutkan melalui pesan pribadi itu ke WhatsApp kami. Jadi bisa langsung tanya secara lebih jelas dan detail. Kalau mungkin di Instagram kan mungkin orangnya juga nggak selalu buka sosial media Instagram ya. Kalau di WA kan mungkin lebih sering dan lebih gampang gitu menjelaskannya. Ya, terima kasih ya Mbak untuk informasinya dan sudah sharing-sharing kepada kami. Ya, terima kasih banyak.